Kita boleh sama-sama bersyukur, menyembah Tuhan, karena kita sama-sama tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat mengasihi kita, dan Tuhan yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di tempat Bapak Ibu masing-masing pada pagi hari ini, bawa penyembahanmu dengan hatimu yang bersyukur kepada Tuhan, dengan hatimu yang percaya kepada Tuhan, bahwa segala sesuatunya Allah perbuat bagi kemuliaan. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku.
Bapa di surga, pagi hari ini kami mau tetap bersyukur selamanya bagi Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami letakkan setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, dan semuanya bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka dan menabiskan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan saya pagi hari ini kita berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini. Kita mau sama-sama bersyukur. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sebab Tuhan itu baik bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari angkat jempolnya. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab
selama-lamanya. Amin. Kebaikan Tuhan bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Persilahkan untuk Ibu Ika akan berdoa persembahan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa untuk persembahan kita. Sebelumnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pagi hari ini. Firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-23, ayat 1-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan bagi kita mungkin yang hari ini tidak bisa hadir di dalam ibadah secara offline. Kita dapat mendukung dan dapat memberikan persembahan kita melalui transfer. Rekening bank ada pada media, atau kita bisa mengumpulkan lebih dahulu dan akan dibawa ke sekretariat gereja pada saat kita beribadah kembali ke dalam rumah Tuhan di gereja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang luar biasa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Di mana tempat kami berada Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan hadir di tempat kami. Saat kami memuji menyembah-Mu, kami merasakan Engkau ada Tuhan. Bapa, ini kami. Kami yang rindu untuk beribadah, bersekutu bersama-sama Tuhan. Untuk memuji meninggikan nama Tuhan, bersekutu. Beribadah seperti yang Tuhan kehendaki, dengan taat dan setia Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam segala keadaan yang kami hadapi hari ini, kami tahu Engkau baik Tuhan. Engkau gembala kami yang baik, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami sebagai rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menerima persembahan ini Tuhan. Biarlah harum di hadapan-Mu. Karena kami memberi dengan sukarela dan penuh ucapan syukur Tuhan. Atas segala berkat-berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau yang telah memberkati mata pencaharian kami. Engkau yang memenuhi setiap kebutuhan kami hari demi hari. Sehingga kami tidak kekurangan Tuhan. Sungguh itulah kebaikan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Dengan apa kan kami balas segala kebaikan selain puji dan sembah Engkau. Bapa, kami dasari persembahan kami hanya dengan ucapan syukur dan penuh sukacita. Kami akan memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu saudara sekalian. Saya percaya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan pekerjaan Tuhan diberkati. Haleluya. Kita akan masuk dalam pujian kembali. Lebih daripada pemenang. Saya percaya kita adalah umat-umat yang mau bersyukur. Dan kita adalah umat-umat pemenang di hadapan Tuhan. Haleluya.
sembah Kau Bapa. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari umat Tuhan katakan, pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat kita pagi hari ini. Saya persilakan Ibu Yani akan memimpin kita dalam doa syafaat. Shalom. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita bersatu hati, kita naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Maha besar Engkau ya Tuhan, Allah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk pemeliharaan-Mu yang luar biasa di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan yang boleh kami nikmati di pagi hari dalam ibadah, sekalipun secara Zoom Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan. Biar itu menjadi ukupan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya setiap pujian kami, penyembahan kami, ucapan syukur kami, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kehadiran, untuk lawatan-Mu yang boleh kami nikmati. Dan saat ini Tuhan,
kami bersahati dengan seluruh umat-Mu Tuhan. Menaikkan syafaat kami di hadapan, menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati pemerintahan bangsa ini. Mulai dari pemerintahan pusat sampai daerah. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pemerintahan bangsa ini berasal daripada. Sebab itu Tuhan, Engkau melawat, Engkau memberkati bangsa Indonesia ini. Teristimewa kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bersama seluruh Tuhan para menteri kabinet yang ada. Tuhan berkati, bahkan seluruh kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, dan RT. Tuhan, kami persembahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan kemampuan untuk mereka bekerja dengan jujur, dengan tanggung jawab yang penuh. Supaya sungguh setiap apa yang mereka ambil di dalam setiap keputusan dan tindakan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami memberkati bangsa Indonesia ini. Tuhan, kalau saat ini ya Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan, kami boleh melihat pandemi COVID-19 meningkat Tuhan kasusnya. Kami hanya percaya Tuhan Engkau Allah yang hidup yang penuh kuasa. Tuhan yang akan menolong, Tuhan menyelamatkan bangsa ini Tuhan. Oleh sebab itu berkati para medis, para nakes yang ada bekerja. Berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan tubuh dan imun yang baik bagi mereka. Semangat yang sungguh-sungguh. Untuk mereka bekerja dengan baik, melayani setiap pasien dengan baik, dengan sukacita, dengan tubuh yang sehat. Sehingga Tuhan, Indonesia boleh mengalami kesembuhan Tuhan. Berkati seluruh nakes ini. Terima kasih Bapak. Dan kalau saat ini Tuhan pemerintah masih menjalankan Tuhan program vaksin, baik vaksin pertama, kedua, dan ketiga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati seluruh tenaga kesehatan, kemampuan untuk mereka dapat memberikan vaksin bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan, terima kasih Bapak. TNI Polri yang bekerja, Tuhan juga memberkati, berikan kekuatan, berikan kemampuan, kesehatan bagi mereka untuk bekerja, memberikan keamanan bagi seluruh wilayah negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya Tuhan lawat dan memberkati. Dan kami boleh melihat tangan Tuhan yang bekerja, menyembuhkan, memulihkan, memberikan keamanan yang sejati bagi seluruh wilayah negeri ini. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati Indonesia. Shalom buat Indonesia. Indonesia sehat, Indonesia aman oleh karena pertolongan. Dan Indonesia semakin maju. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami berdoa buat gereja-gereja-Mu yang ada Tuhan. Kau menolong, Engkau memberkati. Khususnya para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala sidang, para misionaris penginjil yang Tuhan taruh untuk mereka bekerja di ladang-Mu. Terus Tuhan berkati mereka. Berikan semangat terus dalam panggilan mereka. Teguhkan mereka. Urapi mereka dengan urapannya lebih lagi Bapak. Taruh hati Bapak untuk mereka boleh Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan. Sehingga setiap firman yang ditabur kami boleh melihat. Setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berkati mereka. Berikan proteksi, perlindungan yang sempurna buat mereka. Keperluan mereka Tuhan yang melengkapi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk GBI-GBC Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lawat, Tuhan memberkati ya Tuhan. Teristimewa Tuhan. Kami berdoa buat keluarga hamba-hamba-Mu di gembala sidang yang ada Tuhan. Tuhan tolong Engkau berkati. Kalau saat ini mereka sedang mengalami Tuhan sakit. Kami percaya Tuhan Engkau dokter segala dokter. Tuhan melawat, Tuhan memberkati Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah Bapa. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan melawat hamba-Mu Bapa. Bapak Ibu Gembala memberkati Pendeta Yosua Nur bersama Ibu Keke, Ananda Kaya dan Noah. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berkati mereka. Kami percaya Tuhan. Tuhan tak pernah meninggalkan kami Bapa. Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kuasa-Mu Tuhan, darah Kristus mengalir di dalam tubuh mereka Bapa. Dan kami melihat mereka pulih, mereka sembuh. Dan kesembuhan yang Allah berikan membawa pemulihan yang sempurna.
bagi keluarga Bapak Ibu Gembala. Berkati mereka, terus berikan semangat, berikan kekuatan, berikan terus ke mereka ya Tuhan, perlindungan yang sempurna. Berkati dan setiap obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, Tuhan menguduskan, Tuhan memberkati, menjadi sarana kesembuhan bagi mereka. Apa yang menjadi keperluan, apa mereka Tuhan yang akan melengkapi, Tuhan yang menyediakan, mencukupkan segala sesuatunya. Berkati setiap pelayanan mereka. Berkati Helmi juga Tuhan, berkati Kisi. Kami percaya perlindungan yang sempurna buat keluarga hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan seluruh umat-Mu yang ada, baik di GBC maupun dimanapun mereka berada. Tuhan lawat, Tuhan memberkati ya. Semua Tuhan, berkati setiap umat-Mu, berikan perlindungan yang sempurna, tubuh yang sehat, imun yang sempurna, dimanapun umat-Mu berada, dalam aktivitas mereka, dalam bekerja di rumah, di kantor, dimanapun mereka berinteraksi dengan siapapun, perlindungan Tuhan sempurna. Tuhan memelihara, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai keluar masuk mereka, Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Engkau memberkati, membuat berhasil adanya. Dalam kondisi masalah apapun yang mereka hadapi, Tuhan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Pendengaran-Mu tak kurang lebar mendengar seruan kami. Tangan Tuhan tak kurang panjang menyelamatkan kami umat-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kami. Apapun masalah yang kami hadapi, kami hanya percaya Tuhan. Bukan mendatangkan kecelakaan, tetapi mendatangkan kebaikan buat setiap kami orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih umat-Mu yang berulang tahun pun Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam keluarga, dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan teguhkan. Bahkan setiap umat-Mu yang sedang pergumulan ekonomi pun kami percaya Allah yang akan menolong, membukakan jalan bagi setiap kerinduan setiap umat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih gereja cabang yang ada di Air Dingin, baik di Air Dingin, baik di Wijaya Harapan, bahkan Tuhan baik di Waiharu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Memberkati hamba-hamba-Mu yang ada di dalamnya. Berkati mereka semua. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Pemeliharaan perlindungan yang sempurna. Tuhan melengkapi, mencukupkan apa yang menjadi keperluan mereka. Jadikan mereka terus alat-Mu Tuhan. Sehingga lewat apa yang mereka kerjakan Tuhan, menjadi berkat bagi lingkungan dan lingkungan yang menangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Talang penginjilan di Talang gereja pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ini seruan kami Bapak. Ini ucapan syukur. Ini syafaat kami. Harapan kami yang kami letakkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, izinkan Tuhan untuk berbicara bagi setiap kita. Buka hatimu, buka hidupmu di hadapan Tuhan. Dan biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Firman itu boleh menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau hiasi kehidupan kami dengan kemurahan-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dalam setiap keadaan kami mau tetap berkata, Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dan saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin Tuhan, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku Bapa. Persilakan hambanya yang akan melayani Bapak Pendeta Muda Amin. Siahaan. Saya persilakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada dalam suatu ibadah yang Tuhan berkati. Kami sungguh bersyukur kemurahan-Mu Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami, hari-hari hidup kami yang terus kami lalui dan kami jalani. Kami percaya Tuhan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terus Tuhan ada di dalam hidup kami, bahkan Tuhan mengelilingi, menyertai. Dan sampai pagi hari ini kami rindu untuk Tuhan berkati lewat kebenaran firman. Bapa, inilah bejana hati kami Tuhan, yang selalu rindu dan haus akan dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bahkan Tuhan, kami rindu Tuhan, hati kami untuk terus menyembah, memuji Engkau, terus memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan,
Karena itulah Bapa yang kau rindukan bagi umat-Mu Tuhan, air-air ini. Engkau sedang mencari Tuhan pribadi-pribadi penyembah-penyembah yang benar, karena itu yang berkenan bagi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami percaya, jadikanlah semua jemaat GBC untuk boleh menjadi penyembah-penyembah Allah yang benar. Bahkan setiap pemirsa, setiap jiwa pribadi yang hari ini boleh mendengarkan berita firman Tuhan ini, ibadah lewat Zoom ini boleh diberkati karena Tuhan. Itu sebabnya hari ini Bapa, lawatlah kami. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah siap untuk Tuhan, Bapa, untuk kebenaran firman-Mu boleh menguasai hati kami. Dan urapilah Tuhan, baik internet, baik Tuhan, jaringan-jaringan dimanapun setiap kami berada, jemaat-Mu, pohon pribadi, lepas pribadi, rumah masing-masing, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mohon kemurahan Tuhan. Acara ibadah yang berjalan dengan baik atas pertolongan kasih dan karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya kita berkata amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Baik, shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini, saya percaya Tuhan semuanya baik-baik oleh karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita bersyukur hari ini saudara kita diberi kesempatan untuk dalam satu ibadah meninggikan Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat baik. Mari kita baca firman Tuhan, saudaraku, di dalam Matius. Kita buka kitab Matius pasalnya yang ke-14. Matius pasalnya yang ke-14, saudaraku. 2 ayat saja, ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23. Matius 14, 22 dan 23. Demikian saya baca dan saudara boleh menyimaknya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan, saudaraku, ada 2 ayat yang sungguh sangat bagi saya, saudaraku, untuk menarik untuk kita renungkan, saudaraku, dan kita gali, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku, di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, bahwa dalam Matius pasalnya yang ke-14 ini, saudaraku, ada 4 perikop yang perlu kita melihat secara sepintas. Nah, saudaraku, ada 4 perikop. Nah, di mana, saudaraku, kita melihat bahwa yang perikop pertama, peristiwa di mana Yohanes Pembaptis kepalanya dipenggal, saudara, atas suruhan Herodes, dan dipenggal dan kepalanya dibawa di atas tampan atau tempayan. Nah, saudaraku, ketika peristiwa itu terjadi, disampaikanlah, saudaraku, oleh saudaraku murid-murid kepada Yesus. Tetapi tahukah saudara, yang Yesus tidak, saudaraku, terpengaruh oleh situasi. Nah, masalah sudah luar biasa, karena siapa Yohanes Pembaptis? Yesus, saudara. Karena Yohanes Pembaptis, saudara, dialah yang membaptis Yesus pada kala itu, saudara. Bapak, Ibu, saudaraku, tapi Yesus tidak terpengaruh oleh situasi. Nah, itu sebabnya, saudaraku, masalah-masalah dalam hidup kita, masalah problema dalam hidup kita, apakah saudara kesehatan, apakah keuangan, apakah rumah tangga, hari ini tetap kita fokus kepada Kristus Tuhan. Yesus tetap fokus kepada saudaraku, apa yang dia harus kerjakan. Nah, buktinya, saudaraku, tidak ada penjelasan lain dalam firman Tuhan, dalam perikop-perikop selanjutnya, bagaimana Yesus terganggu oleh kematian Yohanes Pembaptis. Malahan perikop yang kedua, saudaraku, dikatakan di sana kita melihat, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus masih lanjut memberikan mukjizatnya, melakukan pekerjaan
Tuhan menyatakan dirinya dengan memberi makan 5.000 orang dengan 2 roti, saudaraku. 5 roti, saudaraku, dan 2 ikan. Nah, kalau kita baca, kita melihat, saudaraku, dia tidak terpengaruh. Dan yang selanjutnya, saudaraku, setelah itu perikop yang kita baca barusan, di mana Yesus berjalan di atas air. Dan perikop yang keempat adalah di mana, saudaraku, Yesus menyembuhkan semua orang yang menjamah dia. Haleluya. Jadi, saudaraku, lihat mujizat dan mujizat disiapkan Tuhan, dinyatakan Tuhan, diberikan Tuhan bagi orang yang menjamah dia. Oleh karena itu, firman Tuhan benar sekali. Carilah Tuhan selama dia berkenan. Hari ini, saat ini adalah hari-harinya Tuhan untuk dia berkenan untuk saudara dan aku gapai dalam kehidupan kita. Tiap hari dia biasa. Kekasih-kekasih Tuhan, saudaraku, renungan kita hari ini, saudara, yang saudaraku saya garis bawahi dalam 23. Ayat 23 berkata, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ini, saudara, yang bagi saya sesuatu yang amazing dan luar biasa untuk kita boleh memiliki suatu kehidupan yang kuat dalam Tuhan, tidak terganggu oleh masalah, tidak terganggu oleh problem, tapi kita fokus kepada Kristus. Dan saudara, dalam situasi yang begitu luar biasa, Tuhan memberikan satu teladan bagi kita. Dia dikatakan naik ke atas bukit, garis bawahi, berdoa seorang diri, ya, dan sampai malam. Kekasih-kekasih Tuhan, ini yang luar biasa. Satu pribadi yang dari Kristus. Nah, orang-orang percaya yang menjadi dewasa seperti Kristus adalah pribadi yang mampu untuk, saudaraku, naik ke atas bukit, berdoa seorang diri sampai malam. Artinya, kekasih-kekasih Tuhan, saudaraku, biarlah kita boleh menaikkan doa-doa kita seorang diri secara pribadi berhubungan dengan Tuhan. Dan dikatakan sampai malam, artinya berilah waktu bagi Tuhan. Yang sering kita dengar, bayar harga. Pay the price. Untuk hidup kuat dalam Tuhan, saudaraku, kita harus mampu membayar harga lewat saudaraku sampai larut malam, yang berarti dengan kekuatan, dengan segenap akal budimu, engkau mampu menghampiri dia dalam doa. Bapak Ibu saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, tahun 2022, ya gereja kita mencanangkan adalah tahun penggenapan janji Tuhan. Haleluya. Tahun penggenapan janji Tuhan, saudaraku. Janji-janji apa yang ada dalam hidup setiap pribadi-pribadi orang percaya. Janji-janji itu boleh, saudaraku, kita miliki karena firman Tuhan berkata, karena kita ini adalah anak Allah. Juga anak sebut anak Abraham. Maka kita berhak menerima janji. Haleluya. Saudara, itu sebabnya hari ini tahun penggenapan itu tidak, saudaraku, hanya saudaraku dengan tiba-tiba akan digenapi supaya orang percaya. Tetapi bagi orang percaya, minimal pertama adalah yang mencintai doa. Ya, yang mencintai doa dalam hidupnya. Mujizat penggenapan, saudaraku, terjadi yang pertama hanya lewat doa, saudara. Mujizat apa, saudara, yang kita rindukan? Kerjaan? Amin. Usaha kita? Amin. Pendidikan kita. Kerjaan usaha kita, saudaraku. Terus kalau kita boleh menjadi kepala, tidak menjadi ekor, janji. Pendidikan, saudaraku, putra-putri kita naik dan tidak turun. Amin, saudara. Itu janji Tuhan. Saudaraku, mungkin, saudaraku, putra-putri kita yang sudah dewasa, yang sudah memiliki satu usia yang layak untuk saudara pernikahan, merindukan janji Tuhan, merindukan kemurahan Tuhan. Saudaraku, kita tetap percaya
bahwa Tuhan Yesus akan mengenapi janji itu. Tetaplah dalam Tuhan dan berdoa. Haleluya. Dan mungkin saudaraku, buat saudara-saudara jemaat GBC siapapun yang ada dengar pemberitaan firman Tuhan ini, yang merindukan buah kasih dalam pernikahan mereka, saudaraku, tetap janji Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Yang menjadi satu kunci, saudaraku, adakah kita datang naik ke gunung Tuhan? Adakah kita, saudaraku, berdoa dan saudaraku sampai malam pay price? Artinya tetap tinggikan Tuhan. Kita ingat satu peristiwa ketika Paulus dan Silas, saudaraku, di dalam penjara. Paulus dan Silas dibelenggu kakinya. Paulus dan Silas, saudaraku, mereka di dalam, saudaraku, saat itu terancam karena dijaga di ruang atas dan di ruang tengah, saudaraku. Di dalam Kisah 16 ayat 25, saudara dapat di sana. Kisah para Rasul 16 ayat 25. Di mana mereka dibelenggu Paulus dan Silas karena nama Tuhan. Saudaraku, pada tengah malam firman Tuhan berkata, mereka naikkan doa, nyanyian, dan puji-pujian. Haleluya. Nah, ini teladan yang diberikan oleh Kristus Yesus. Di dalam kesendiriannya, dia bersekutu dengan Bapa, menaikkan, meninggikan, memuliakan Tuhan, bahwa Tuhan kita itu ajaib besar. Nah, peristiwa Petrus yang saudaraku mengalami situasi yang genting, situasi yang sulit, situasi, saudaraku, yang membahayakan bagi jiwa Paulus dan Silas. Mereka dikatakan berdoa, naikkan puji-pujian. Mari kita buka Kisah 16 ayatnya 25 berkata begini. Haleluya. Kisah 16 ayatnya 25. Ayat 24 saya mulai. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat selanjutnya dikatakan malaikat Tuhan turun dan terjadi gempa bumi. Dan penjara terbuka bagi mereka. Kekayaan yang diberkati Tuhan hari ini. Sesulit apapun persoalan hidup kita, sesulit apapun masalah, saudaraku, kehidupan kita, muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan. Tuh, Yesus memberikan satu teladan. Dan kita melihat situasi yang sangat sulit terjadi bagi Paulus dan Silas. Tetapi mereka tetap tinggikan Tuhan. Agungkan Yesus. Muliakan Yesus, dan kita melihat, saudaraku, Tuhan Yesus bertindak. Nantikan tindakan Tuhan bagi hidup saudara. Nantikan, saudaraku, tindakan Tuhan, penggenapan janji Tuhan dalam hidup saudara ketika kita berdoa, ketika kita mengharap sepenuhnya kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudaraku, persoalannya, masalahnya saat ini dalam kehidupan kita, kehidupan saudara, kehidupanku sebagai jemaat Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, sudah kita ada di dalam doa yang disebut naik ke gunung Tuhan, naik ke atas bukit, saudaraku, seorang diri, dan sampai tengah malam. Yang artinya, saudaraku, kita boleh naik pujian, penyembahan kita, melakukan Tuhan kaguan kita sampai naik dan menghampiri tata Allah surgawi. Haleluya. Kalau itu yang terjadi, saudara, kita boleh melihat perbuatan Tuhan, saudaraku. Tantangan Tuhan. Seperti halnya Kisah, saudaraku, 12 ayat 5. Dalam Kisah para Rasul 12 ayat 5 juga disanakan, dikatakan, saudara, bagaimana Petrus, saudaraku, yang siap untuk dieksekusi mati, saudaraku. Kalau saudara melihat Kisah 12 ayat 5, demikian Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada malam, ayat 6, pada malam Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak. Petrus tidur di antara orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal berkawal di muka pintu. Ayat 7, tiba-tiba berdirilah malaikat. Haleluya. Jadi, saudaraku, di dalam Tuhan,
Jangan terpengaruh oleh persoalan-persoalan hari ini. Saudaraku, tetapi iman percaya kita tetap, saudaraku. Rencana Allah akan digenapi bagi saudara. Haleluya, rencana Allah akan digenapi. Tahun penggenapan janji Allah. Dan Petrus. Dan hampir saudaraku akan dieksekusi. Tetapi saudaraku, jemaat-jemaat tekun mendoakan kepada Allah. Dan dengar firman Tuhan ini berkata tadi, Kisah 12 ayat 5. Dan kalau jemaat tekun mendoakan Allah, saudaraku, kalau engkau tekun berdoa pada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Dengar, Petrus akan tiba waktunya dieksekusi. Tetapi saatnya dia saudaraku berdoa, dan kuasa Tuhan turun. Malaikat Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi saudara. Amin. Pertolongan Tuhan tidak terlambat. Pertolonganmu begitu ajaib. Saudara kekasih Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita naikkan, saudara, doa-doa kita, penyembahan kita, memuliakan Tuhan, saudara, mengagungkan Tuhan. Saya bersyukur, saudaraku, di dalam Matius 6 ayat 9. Dalam Matius 6 ayat 9, saudara, ada teladan doa, ungkapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena pada kala itu terjadi percekcokan bagi mereka, melihat bagaimana orang berdoa yang bertele-tele, saudara. Bapak Ibu, saudaraku dalam Tuhan, bertele-tele artinya doa yang diulang, menyangka dengan banyaknya kata yang diulang itu, Tuhan akan mengabulkannya. Bukan itu, kata Tuhan Yesus. Olehnya, saudaraku, dalam Matius 6, ayatnya yang ke-5 sampai, saudaraku, 13. Kalau saudara mendapatkan di sana, dan kita sering dalam ibadah juga, menutup doa-doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Haleluya. Doa Bapa kami adalah doa yang sangat bagus. Dalam gereja-gereja, tentu dalam ibadah-ibadah, saya pun dalam persekutuan, baik orang-orang Batak secara khususnya, saya menutup dengan doa terakhir dalam ibadah, yaitu doa Bapa kami. Kekasih Tuhan, doa Bapa kami sangat baik, ini teladan, saudaraku, kerangka doa yang Yesus ajarkan sesungguhnya. Saudaraku, apabila dalam gereja-gereja, dalam ibadah, apabila sudah sampai ke dalam doa Bapa kami, berarti suara ibadah sebentar lagi selesai. Tetapi hari ini sesungguhnya saya akan cuplik sedikit bagi Bapak Ibu sekalian. Setelah saya merenungkan, menggalinya, saudaraku, bahwa dalam doa Bapa kami ada satu yang luar biasa, yang Tuhan Yesus berikan satu teladan. Dengar, saudaraku, Matius 6 ayatnya ke-9 begini. Saudaraku, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Koma, sampai situ saja dulu, saudara. Saudaraku, ketika mengatakan dikuduskanlah namamu, saudaraku, sebenarnya kalau kita boleh menggali, saudaraku, ya secara biblika ke dalam, doa Tuhan Sam ini adalah, saudaraku, sebagai patron, kerangka. Oleh karena itu, karena kita dalam ibadah doa, saudaraku, kita tidak ujuk-ujuk, saudaraku, kita tidak tiba-tiba berdoa, minta. Meminta walaupun Tuhan Yesus berkata, minta lama. Tetapi Tuhan Yesus memberikan suatu kerangka begini, Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dalam terjemahan lain, dipermuliakan namamu, exalt thy name, diagungkan namamu, dikuduskan namamu. Haleluya. Saudara, kapan kita boleh memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, exalt his name, mengagungkan, memuliakan. Apakah hanya ungkapan sebatas kata ini? Tidak. Engkau bisa memuliakan Tuhan, mengagungkan lewat pujianmu, lewat, saudaraku, nyanyianmu kepada Dia, lewat penyembahan. Lewat hanya ada puji, praise and worship.
Tuhan Yesus menginginkan saudara, saya, kita masuk dalam hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Itu yang Tuhan masukkan. Pertama, saudaraku, alinea pertama, muliakan Tuhan. Tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan. Karena Tuhan bertata di atas puji-pujian, kata firman-Nya. Yesus bertata di atas puji-pujian. Itu saudara dan saya. Doa Bapa kami is the best. Tapi yang Tuhan rindukan adalah ini. Alinea pertama, muliakan Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia, kuduskan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ku sanjung Kamu, mulialah Tuhan. Saudara, kalau kita menyembah Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia, worship, ada kedamaian, ada sukacita di hatimu dan di hatiku. Karena apa? Memang Allah adalah Allah yang suka untuk disembah, diagungkan. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, mari angkat penyembahan Tuhan bagi Dia. Penyembahan Tuhan. Saudaraku, Yohanes 4 ayat 23. Mari kita buka Yohanes 4 ayat 23 sebentar, saudara. Yohanes 4 ayat 23 berkata begini. Inilah yang Tuhan sedang saudara kerjakan. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Siapa yang akan menjadi true worshiper? Penyembah yang benar. Saya dan saudara. Kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan menghendaki penyembah yang demikian. Oleh sebab itu, GBI-GBC terus maju dalam penyembahan. Meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena itu yang Tuhan cari. Itu yang Tuhan cari. Dalam saudaraku, perikop pertama, dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu, ditinggikanlah namamu. Ini, muliakan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, kalau kita, saudaraku, sudah memuliakan Dia, kita menyembah Dia, kita meninggikan Dia, kita mengagungkan Dia, saudara. Kemuliaan Tuhan. Kita berkata, ditinggikan, dimuliakan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Bagi Dia segala pujian, hormat, syukur. Bapak Ibu saudaraku, kalau saudaraku, kita saudaraku, sudah saudaraku dihiasi kehidupan kita, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, lalu penyembahan kita, pujian kita, kita tinggikan kita. Saudara, kalau hati kita sudah damai, saudara tahu, baru masuk perikop yang kedua. Kalau penyembahan saudara kita sudah naikkan, kita sudah tinggikan, hati kita damai. Haleluya. Karena itu yang dicari Tuhan. Lantas perikop yang kedua dibilang apa? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ya. Nah kira-kira saudara, kira-kira saja, saudaraku, penelaan sederhana. Kalau kita ucapkan begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kira-kira apa yang terjadi? Ya. Pak, itu kan firman Tuhan. Yes, saya juga percaya. Tetapi ini dalam saudaraku, dalam satu doa-doa tertentu, ini menjadi ajang perlombaan.
kemampuan dia menghafal. Tapi yang saya lakukan, saudara, kira-kira apa secara sederhana engkau telah ini. Bagian yang kedua yang Tuhan maukan. Kalau kita sudah tinggikan Tuhan, kita sudah agungkan Tuhan, kita sudah exalt His name, kita glorify, muliakan Dia. Saya percaya ada damai dalam hati saudara dan hati. Ketika hati kita dipenuhi oleh damai Tuhan, saudaraku, ketika hati datanglah. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maka kita tahu Tuhan begitu dekat. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu sayang kita. Tuhan begitu rindu untuk membawa kita lebih banyak. Tuhan rindu untuk menyembuhkan, memulihkan sakit. Tuhan rindu untuk memberkati anak-anak keturunan. Kalau kita sudah tinggikan, muliakan Tuhan. Saudara, kunci surga akan terbuka bagi kerinduan. Bagi kerinduan. Kekasih Tuhan. Saudaraku, Roma 14 ayat 17 berkata begini. Yang saudara punya Alkitab, buka sebentar Roma 14 ayat 17. Tuhan taruh bagi saya. Roma 14 ayat 17, saudaraku. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Garis bawahi, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketika doa engkau katakan, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus memberikan statement ini, saudaraku, kalau engkau sudah tinggikan Tuhan, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, soal damai sejahtera, kebenaran. Kebenaran itu penyembah yang benar tadi. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau sukacita hatimu, sukacita soal kehidupan oleh Roh Kudus dalam hatimu, nantikan janji penggenapan janji Tuhan. Sudah. Inilah kerajaan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Yaitu ada damai, ada sukacita. Situasi-situasi krisis, engkau akan berkata, Tuhan kau baik. Situasi-situasi ekonomi mungkin saudaraku dalam sana tidak sabar. Engkau berkata, my God is good. Kekasih Tuhan, saudaraku, itu sebabnya janji penggenapan Tuhan. Mari kita sama-sama, saudara, naikkan Tuhan. Kita tinggikan Tuhan. Kita muliakan Tuhan. Terus kita agungkan Dia. Sembah Dia. Ketika engkau menyembah Yesus. Lewat pujian. Lewat penyembahan fisik mungkin. Saudara. Maka engkau akan membuka kunci. Tingkap-tingkap dia lagi. Tuhan Yesus berkata, bukan soal makanan, tetapi kebenaran damai sejahtera oleh Roh Kudus. Kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, saudaraku, kita meninggikan Dia. Dan saudara, bagian yang kedua, saudaraku, alinea yang kedua tadi, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Apa Ibu? Kiranya saudara dapat memahami bahwa, saudaraku, doa Bapa kami is the best. Tetapi kita masuk lebih dalam memahaminya. Ternyata Tuhan memberikan satu kerangka. Sembah Dia, muliakan Dia, tinggikan Dia. Engkau akan mendapat kekuatan Allah. Ya. Karena yang kau sembah, yang kau tinggikan adalah Allah yang mulia, Allah pencipta. Begitu engkau mendapat, saudaraku, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Engkau berjalan dalam kebenaran firman. Engkau berjalan di dalam setiap aktivitasmu seperti biasa. Engkau sebagai guru tetap guru. Engkau sebagai hamba Tuhan tetap hamba Tuhan. Engkau sebagai mahasiswa, engkau sebagai sekolah, engkau tetap sekolah. Engkau sebagai ibu rumah tetap rumah tangga. Tetapi hati kita adalah yang menjadi beda. Sikap hati kita di dalam menghampiri Kristus. Yaitu naik ke bukit Tuhan. Dan saudaraku, seorang diri
dan sampai tenang. Nah, itu saudara yang menjadi dahsyat. Kalau Tuhan dapati dalam pribadi jemaat GBJBC yang diberkati Tuhan. Oh, saya percaya saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kita masuk dalam kedua alinea ini, worshipmu dan damai sejahtera turun atas engkau. Sehingga jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, kalau hati kita sudah damai, karena di surga itu ada pujian penyembahan, dan di surga itu ada damai. Oleh karena itu kalau hati kita damai, persoalan boleh ada, tapi kita tidak terpengaruh oleh persoalan. Itulah yang diperoleh Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, jadi kita persoalan itu sudah tidak menguasai kita, tapi kita rindu dan tetap menghampiri Tuhan. Seperti Kristus. Dia dengar saudaraku, satu pribadi yang membaptis dia di Sungai Yordan. Kepalanya dipenggal, tapi dia tidak. Dia punya kuasa untuk meluluhlantahkan isi dunia. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah, saudaraku, bagaimana saudaraku, Injil Kristus sampai kepada umatnya. Pesan Tuhan sampai kepada saudara. Kekasih Tuhan, kalau saudara baca terus doa Bapa kami tadi, dan setelah saudaraku, ayat 10, datanglah kerajaan-Mu seperti di surga. Ayat selanjutnya apa? Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kan ini yang menjadi persoalan saudara, yang tidak dijelaskan kepada rakyat, doa kepada umat Tuhan di mana banyak Pak. Tapi saya bersyukur, terima kasih. Kiranya jemaat GBJBC sudah menangkap ini. Nah, bagian yang ketiga adalah baru berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, banyak kan kita balik. Bagian yang ketiga ini kita naikkan di atas. Bangun pagi, Tuhan kita sudah hantam dengan permohonan. Nah, ini saudara, banyak orang percaya, saudaraku, membalik sergu kerangka doa Bapa kami, saudara, dia mulai dengan permintaan. Habis semua satu hari. Tinggal firman Tuhan. Kapan kita memuliakan namanya? Oleh karena itu, jemaat GBJBC, muliakan Tuhan, hampiri dia. Seperti Paulus dan Silas. Mereka tengah malam berdoa, menaikkan puji-pujian pada Allah. Nah, saudaraku dalam Tuhan, dan kerangka yang ketiga, doa Bapa kami itu, baru dia minta saudaraku, yaitu makan minum berkat-berkat secukupnya. Baru yang ketiga, ampunilah kami kesalahan kami. Ampuni orang bersalah kami. Dan ayat 13, janganlah baik dalam pencobaan. Nah, ini adalah permohonan. Jadi ini baru permohonan. Nah, saudara, kalau hati kita sudah damai, hati kita penuh dengan sukacita, rasa syukur. Tidak kata lain di tengah-tengah keluarga. Apabila ada damai sejahtera tengah keluarga, anak kita datang, Papa, sepertinya saya sudah sudah mulai masuk dewasa. Kalau boleh saya belikanlah kendaraan motor untuk boleh saya beraktivitas. Tapi dengan damai. Ketika dengan damai kita sampaikan, Papa akan berkata, Papa akan berusaha mencari untuk kecukupan dana untuk membelikan kendaraan. Karena itu diperlukan. Demikian juga Tuhan. Apabila damai telah melingkupi hati kita. Dan kita sudah seraku berdamai dengan Allah dalam doa dan syukur kita. Maka permohonan lepas permohonan. Mari kita mintakan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi GBJBC dalam doa-doa puasa.
saudaraku menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan, baru kita berdoa sama-sama. Yes, amin. Tapi mari kita lengkapi, kita sempurnakan di dalam hidup kita, pribadi, lepas pribadi, dimanapun kita berada. Jemaat Tuhan yang diberkati. Nah, selanjutnya lihatkan ayat yang terakhir, dan jangan boleh pencobaan, tapi lepaskan pada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, penutup itu adalah konfirmasi. Ya kan? Konfirmasi dan afirmasi bahwasanya dia yang punya kerajaan, dia yang punya kuasa, saudaraku, dan dia yang punya kemuliaan. Haleluya. Sekali waktu, ketika Lazarus meninggal, saudara, banyak orang berkata kepada Yesus begini mendengar, lihatlah dia, begitu besar kasihnya. Bukankah dia tidak mampu untuk membangkitkan orang mati? Karena dia adalah yang memelekkan orang buta, membuat timpang berjalan. Orang tuli mendengar. Dia pasti mampu untuk melakukannya. Dipermuliakanlah namamu. Apalagi dikatakan tadi, engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada saudara, ayo, naik ke gunung Tuhan. Yesus naik ke atas bukit. Seorang diri sampai dengan teladan apa ini? Adalah teladan bagimu, bagiku. Untuk menghampiri Tuhan. Kita terus tidak harus naik ke bukit saudaraku Sinai. Tidak. Kita terus tidak mungkin naik ke bukit Ungaran. Tidak. Kalau boleh kita ada waktu ya boleh juga. Kita boleh naik ke bukit Sinai. Saudaraku. Di mana saudaraku kita melihat hamba Tuhan Musa yang naik. Dan boleh. Tetapi saudara yang Tuhan maksudkan secara rohani adalah naiklah engkau ke bukit Allah, gunung Tuhan, lewat penyembahanmu, lewat pujianmu, menghampiri tata Allah, tata Kristus. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian hari ini, biarlah satu kata kuncinya hari ini, yang saudaraku ayat 23 tadi, katakan, naik saudara ke bukit seorang diri sampai jauh malam. Ini menekankan bagi saudara, bagiku. Mari saudaraku kita naik menghampiri Tuhan secara pribadi kita. Dan saudaraku, bayar harga, tenaga, waktu, dan apapun itu yang kita sebutkan. Kita harus bayar harga untuk kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini, jemaat GBJBC yang diberkati oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan berakhir. Tapi Roh Kudus akan terus menyertai saudara, memberkati saudara dimanapun saudara berada pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami menghampiri Engkau. Kami menghampirimu Tuhan, kekudusan-Mu. Lewat Zoom meeting ini Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Firman-Mu Bapa, doa-doa yang Kau ajarkan kepada kami, biar ini kami taruhkan dalam hati kami, bahkan kami aplikasikan dalam kehidupan kami, membuat kami terus naik. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Hari ini kemurahan-Mu kami Tuhan berfirman. Membuktikan bahwa Engkau mengutamakan Bapa. Persekutuan dengan Bapa. Lewat Bapa tindakan. Engkau menyendiri. Engkau naik. Itu yang Kau rindukan bagi kami. Jemaat-jemaat GBJBC dan pemirsa saya. Dimanapun berada. Supaya kami melihat persekutuan dengan Tuhan. Penyembahan kami. Keagungan dan kemuliaan bagi Tuhan. Bapa yang baik. Terima kasih pada pagi hari ini Bapa. Kami tetap menatang keluarga hamba-Mu. Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Nur.
dan ibu dan anak-anak serta cucu yang hari ini menurut pernyataan dokter terkonfirmasi Tuhan COVID. Oleh karena itu kemurahan-Mu hari ini kami mohon dan kami datang. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib, yang tidak pernah berubah. Pemulihan terjadi, kekuatan disempurnakan, kesembuhan terjadi untuk Tuhan keluarga Bapak Kepala Sidang Bapak Pendeta Yohanes. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengasihi, melindungi, dan menyempurnakan kesembuhan. Segala obat yang masuk ke dalam tubuh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berterima kasih untuk waktu, bahkan komunikasi internet yang terbaik, yang Tuhan sudah berikan. Jemaat Tuhan dimanapun berada, jemaat Tuhan dimanapun engkau saat ini, biarlah berkat Tuhan melimpah atas engkau. Dalam usaha, dalam keluarga, di dalam pekerjaan, anak-anak, dan misi-misi lainnya diberkati oleh Tuhan. Karena engkau didapati seorang penyembah yang benar, yang dirindukan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu. Puji Tuhan, terima kasih. Hambanya Bapak Pendeta Muda Sihaan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian jemaat Tuhan, kita siapkan hati untuk kita terima berkat Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewat Saya persilakan hambanya Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Yohanes Nur, untuk membawa kita di dalam doa berkat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan. Mintalah pimpinannya di dalam setiap langkah hidupmu. Bapa, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami berterima kasih kalau kami boleh melewati hari ini. Sepanjang malam kami kembali Tuhan bangunkan hari ini. Dan saatnya Tuhan kami sudah melakukan ibadah dan selesai ibadah kami. Dan kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami. Firman-Mu memberi kekuatan kepada kami. Firman-Mu memberi peneguhan kepada kami. Firman-Mu mengangkat kami. Firman-Mu sungguh-sungguh Tuhan memberikan kepada kami pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya anugerah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai dan terus bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya.
Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk setiap kerjasama dan atensi setiap Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, untuk ibadah kita yang berjalan di minggu depan akan nanti diumumkan kembali di media. Kiranya kita boleh sama-sama boleh melihat pengumuman yang ada di media. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mungkin kita akan foto bersama. Oke. Terima kasih untuk tim multimedia, untuk pemusik, untuk hambanya Bapak Pendeta Yohanes Nur dan Bapak Pendeta Muda Siaan yang sudah melayani, Ibu Yani, Ibu Ika. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.